We are live in New Orleans with the selection committee question round. Now, this round determines who will continue on to the next final three. No pressure. Baik, disiarkan langsung dari New Orleans dengan babak seleksi pertanyaan komunitas. Sekarang, pada babak ini akan menentukan siapa yang berhak melaju ke babak 3 besar. Tetap tenang dan tanpa tekanan. None of the women know their questions in advance, and they only have one chance to answer. The selection committee takes this round very seriously because Miss Universe will use her voice as a global ambassador. So the job requires strong communication skills. So, Tidak ada satupun finalis yang mengetahui pertanyaan mereka sebelumnya. Dan mereka hanya memiliki satu kali kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Panitia penyelenggara ataupun Dewan Juri menganggap babak ini sangatlah serius karena Miss Universe akan menggunakan suaranya sebagai duta besar global sehingga pekerjaan ini membutuhkan kemampuan komunikasi yang sangat kuat. delegates, each of you will randomly draw the name of a selection committee member, and that member will ask you their question. You'll have 30 seconds to answer, and when your time is up, you'll hear this sound. Interpreters will be provided for those who need them. Jadi, para finalis ataupun delegasi masing-masing akan mengundi nama anggota komite seleksi secara acak. Dan anggota tersebut akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Anda akan memiliki waktu 30 detik untuk menjawab. Dan ketika waktu Anda habis, Anda akan mendengar suara penerjemah atau penjuru bahasa akan disediakan bagi mereka yang membutuhkan. Are you ready? No, but we got to do this. We got to do that. Venezuela, you are up first. Please reach into the bowl and choose a selection committee member who will ask your question. Apakah Anda siap? Tidak, tapi kita harus melakukan semua ini. Yang pertama, Venezuela, silakan raih mangkuknya dan pilihlah anggota komite seleksi yang akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Thank you so much. Your question is coming from number 5, Wendy Fitzwilliam. Wendy, what's your question? Tell me about a time you felt shame and how you turned that feeling into fuel. Terima kasih banyak. Pertanyaan Anda datang dari nomor 5, Wendy Fitzwilliam. Wendy, apa pertanyaan Anda? Jadi pertanyaannya adalah, ceritakan kepada saya tentang saat Anda merasa malu dan bagaimana Anda bisa mengubah perasaan itu menjadi penyemangat di dalam diri Anda. Cuéntame de un momento en tu vida donde sentiste vergüenza y convertiste ese sentimiento en energía. Good evening, New Orleans. Thank you for your question. I actually have a press conference which is called The Forbidden Dream, which talks about that forbidden dream that I had when I wanted to become a fashion designer because I felt shame about it. I didn't feel it was possible for me to sustain my life. But I pursued it and I demonstrated myself, which was the most importantly, that following our dreams, our passions, we are able to leave an impact stamp in every single action we take. Baik, selamat malam New Orleans. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya sebenarnya telah memiliki konferensi pers yang disebut dengan The Forbidden Dream, yang berbicara mengenai mimpi terlarang yang saya miliki ketika saya ingin menjadi seorang perancang busana. Karena saya malu dengan hal itu,
saya merasa itu tidak mungkin bagi saya untuk menopang hidup saya atau bisa menghidupi diri saya sendiri. Tetapi saya mengejarnya dan saya menunjukkan kepada diri saya, kepada diri saya sendiri yang merupakan hal yang paling penting bahwa dengan mengikuti impian kita, kemudian mengikuti hasrat kita, kita dapat hidup dengan memberikan dampak yang nyata di setiap tindakan yang kita lakukan. Terima kasih. Thank you so much. Thank you. Thank you. USA, you are up next to pick a selection committee member who will ask your question. Amerika Serikat, Anda selanjutnya, Anda akan memilih anggota komite seleksi yang akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Amerika Serikat, Anda berikutnya. USA, you're next. Thank you so much. Your question is coming from number 2, Mara Martin. Mara, tell us your question. First of all, you guys all look absolutely stunning. Miss Universe recently made an inclusive change, allowing mothers and married women to compete this year. What's another change you'd like to see and why? Baik, selanjutnya Amerika Serikat. Terima kasih banyak. Pertanyaan Anda datang dari nomor 2, Mara Martin. Mara, tolong beritahu kami pertanyaan Anda. Pertama-tama, kalian semua para finalis terlihat sangat menakjubkan dan sangat cantik di panggung Miss Universe ini. Baik, baru-baru ini organisasi Miss Universe membuat perubahan secara inklusif yang memungkinkan para ibu dan wanita yang sudah menikah untuk berkompetisi tahun ini. Apa perubahan lain yang ingin Anda lihat dan mengapa? For me, I would like to see an age increase because I am 28 years old and that is the oldest age to compete. And I think it's a beautiful thing. My favorite quote is, "If not now, then when?" Because as a woman, I believe age does not define us. It's not tomorrow, it's not yesterday, but it's now. The time is now that you can go after what you want. Baik, bagi saya ingin melihat peningkatan usia karena saya berusia 28 tahun dan itu adalah usia tertua untuk berkompetisi. Dan saya pikir itu adalah hal yang sangat indah. Kutipan favorit saya adalah, jika tidak sekarang, kapan lagi? Karena sebagai seorang wanita, saya percaya bahwa usia tidak mendefinisikan kita. Puerto Rico, come up next and choose a selection committee member. Terima kasih banyak. Ayo, Puerto Rico, selanjutnya giliran Anda dan pilih anggota komite seleksi Anda. Puerto Rico, bisa silakan maju ke depan. Thank you. All right. Number 8, Big Frida. Please let us know your question. If you are crowned Miss Universe, how would you represent all of this year's delegates through your reign? Terima kasih. Anda mendapatkan pertanyaan dari nomor 8, yaitu Big Frida. Tolong beritahu kami tentang pertanyaan Anda. Jadi pertanyaannya, jika Anda memenangkan mahkota Miss Universe, bagaimana Anda akan mewakili semua delegasi tahun ini selama masa jabatan yang Anda miliki? I would represent all of these year's delegates because I am a mirror of what a woman is.
I believe in the dream and the power that we all hold to make our dreams reality. That is why I'm standing here today. I know what it's like to not believe in your dream, but I also know what it's like to find a voice. We are the voice of tomorrow, so let your voice echo in the chamber of time, because this is the power that we have, and I will represent the woman like that. Thank you. Saya mewakili dari semua delegasi tahun ini karena saya merupakan cerminan atau contoh dari yang apapun dari yang kita harapkan untuk mewujudkan impian-impian kita. Jadi sebabnya saya berdiri di sini, saya tahu bagaimana rasanya tidak percaya pada impian Anda, tetapi juga saya juga tahu bagaimana rasanya menghimbau atau menambah pendapat. Kami, kata kita adalah suara masa depan. Jadi, biarkan suara Anda bergema di ruang waktu, karena ini adalah kekuatan yang kita miliki. Dan saya akan mewakili para wanita seperti. Thank you so much. Next up, we have Curacao. Curacao, please choose a selection committee member. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita melihat jawaban dari Curacao. Silakan pilih anggota komite seleksi Anda. Thank you. Your question is coming from number 7, Olivia Quito. What is your question? Hi, if you had the opportunity to speak with the leader of your country, what would you want to discuss? Terima kasih banyak. Jadi pertanyaannya Anda mendapatkan pertanyaan dari nomor 7, yaitu Olivia Quito. Untuk Olivia, apakah pertanyaan Anda? Jadi pertanyaannya adalah, jika Anda memiliki kesempatan untuk berbicara dengan pemimpin negara Anda, apa yang ingin Anda katakan atau diskusikan? Hi, good New Orleans. How are you guys doing today? I think there's a lot to be discussed, and I believe that Curacao is a multicultural country. And I believe that we should embrace all different cultures and also discuss the fact that I feel like sometimes people feel excluded and we should not discriminate or have any type of bullying in the country. Thank you. Halo, New Orleans yang sangat menawan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya pikir ada banyak hal yang harus didiskusikan, dan saya percaya bahwa Curacao adalah negara multikultural, dan saya percaya bahwa kita harus merangkul semua budaya yang berbeda, dan juga mendiskusikan fakta bahwa kadang-kadang orang merasa dikecualikan dan kita tidak boleh melakukan diskriminasi atau intimidasi apapun di negara ini. Terima kasih. Thank you so much. And finally, Dominican Republic, reach in and pick a selection committee member. Terima kasih banyak, dan sampailah kita pada finalis terakhir, yaitu Republik Dominika. Kami silakan untuk memilih anggota komite seleksi. Thank you so much. Okay, your question comes from number 3, Emily Austin. What is the most significant obstacle that women in your country face, and what should be done about it? Terima kasih banyak. Jadi pertanyaan Anda itu datang dari nomor 3, yaitu Emily Austin. Apa sih hambatan paling signifikan yang dihadapi perempuan di negara Anda, dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya?
I believe that the most significant obstacle that women in my country face is access to education. There's a number of women and children in Dominican Republic that cannot go to school, that don't have lack of access to go to them. And I believe that we have to do something about it now. We need to make sure that kids are able to be kids, they're able to play, to educate themselves, not be mothers, not be wives. It is the moment now to take action to make sure that in Dominican Republic we have education. Thank you. Saya percaya bahwa hambatan yang paling signifikan itu menghadapi perempuan di negara saya adalah tentang akses pendidikan. Ada sejumlah perempuan dan anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena kurangnya akses untuk pergi ke sekolah. Dan dari hal itu kita harus melakukan sesuatu hal itu dari sekarang. Kita harus memastikan bahwa anak-anak bahwa anak-anak dapat menjadi anak-anak itu bagaimana mereka dapat bermain untuk mendidik diri mereka sendiri, kemudian sekarang jadilah ibu bukan istri. Ini adalah saat yang tepat untuk mengambil tindakan guna memastikan bahwa Republik Dominika akan mendapatkan pendidikan. Thank you so much. Thank you to our top 5 and to our selection committee members. Wow, I think they kind of killed it. Remember, the answers they just gave will determine who will move on to the top 3. Oke, terima kasih banyak kepada 5 besar Miss Universe 2023 dan anggota komite seleksi kami. Saya sangat merasa bahwa mereka semua yang hadir ini benar-benar hebat, dilihat dari jawaban yang baru saja mereka berikan, merupakan penentu siapa saja yang akan masuk ke babak 3 besar.